Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau Pak? Saya panggil Ibu ini dalam rangka pelaksanaan observasi kelas. Kemudian yang saya ingin tanyakan di sini, yang pertama itu kali apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas? Karya yang saya kembangkan pada pembelajaran itu yang tadi bisa kita. Kemudian kira-kira metode yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas nanti, metode yang Ibu akan gunakan metode apa itu? Metode pembelajaran yang saya gunakan nanti ini rencana sebenarnya yaitu metode pembelajaran saintifik. Scientific approach ya. Pendekatan saintifik. Iya. Kemudian apa alasan Ibu menggunakan metode ini? Alasannya karena menurut saya di metode ini peserta didik mampu siswa dapat berpikir dan menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang ada dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya sumber belajar yang akan Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran itu, kira-kira sumber belajarnya dari mana saja? Sumber belajarnya ada beberapa. Yang pertama bisa menggunakan buku dari sekolah langsung, ada yang bisa juga menggunakan media internet yang bisa digunakan atau diakses tadi. Kemudian selanjutnya bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tahapan pembelajarannya ya dimulai dengan memberitahukan atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Setelah itu guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan peserta didik pelajari hari itu. Selanjutnya dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Lalu peserta didik mendiskusikan materi yang akan mereka pelajari. Setelah diskusi lalu dipresentasikan kepada kelompok masing-masing. Berarti sudah ada sesi proses ya. Baik Ibu, mudah-mudahan di observasi nanti itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Indikasi perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup secara sederhana. Makanya itu tadi aku suruh cari di benda-benda. Ada rambut, ada bulu, ada kertas, ada daun, ada apa lagi yang tadi disuruhkan? Ada plastik. Nah, nanti itu caranya adalah bagaimana mengidentifikasi partikel yang ada di dalam dengan cara dibakar. Nah, dibakar setelah itu dibau bagaimana baunya supaya bisa dibedakan sebelum dibakar sama setelah dibakar apakah sama. Mau terbakar. Dian, kasih cium juga Dian. Kasih bakar-bakar lagi sedikit, kasih rambut dibakar sedikit. Kayak rambut di? Seperti rambut dibakar. Bakar lagi. Baik, bau nih. Mau terbakar. Oke. Kasih banyak-banyak. Ya. Pelan-pelan. Bau. Beda kah baunya sebelum sama sesudah dibakar? Beda, Bu. Meresah itu lihat TV sih senang banget. Bau bau. Deskripsikan bau apa? Bau lintah, bau bau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana perasaan Kak setelah selesai melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Ya, alhamdulillah cukup puas Pak karena sudah sebagian besar peserta didik yang bisa paham untuk mengerti tentang pembelajaran mereka hari ini. Apakah sudah sesuai dengan Ibu rencanakan di proses pembelajaran itu? Iya, sebagian besar sudah sesuai Pak. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu dari ketercapaian kompetensi siswa? Perkiraan yang saya ambil dari ketercapaian kompetensi siswa, saya lihat dari bagaimana siswa itu sudah bisa membedakan materi hari ini kan tentang
tujuannya itu membedakan antara atom dengan partikel. Jadi kalau siswa sudah bisa mampu membedakan, mengelompokkan yang mana atom, yang mana partikel, berarti mereka sudah paham dan mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi itu, apakah ada kesulitan dari siswa tentang materi yang Ibu sampaikan? Saya lihat kesulitan hari ini Pak, karena dalam prosesnya itu saya memberikan kesempatan siswa untuk mencari referensi dari Google. Sementara kan jaringan di sekolah itu kurang bagus, jadi kendala yang untuk saat ini hanya sampai di situ saja Pak. Terus bagaimana kesulitan tersebut bisa diatasi? Mungkin saya memberikan arahan kepada siswa untuk mencari lebih banyak lagi referensi dari buku. Tidak seharusnya yang sebanyak itu untuk di internet, bisa dari buku, bisa dari orang yang punya hal. Kemudian kira-kira apa saran Ibu pada pertemuan yang akan Ibu laksanakan di pertemuan berikutnya? Saran untuk siswa? Ya. Mungkin sarannya itu semoga siswa lebih perhatian lagi atau lebih mempersiapkan dirinya lagi sebelum memulai pembelajaran. Baik Ibu, setelah selesainya observasi yang telah dilakukan, kemudian kita melakukan wawancara dalam sesi pasca observasi, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya itu adalah sedikit peningkatan baik dari segi pemahaman siswa, dari Ibu juga, mudah-mudahan kedepannya itu bisa berkembang. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang pertama dan akan berlanjut begitu Bu. Ya, terima kasih banyak. Ibu bisa silakan untuk menitapkan.